Assalamualaikum pemikir, selamat datang di channel Ezra Fatah. Kembali lagi bersama aku Ezra. Kamu mahasiswa yang sedang bingung gimana caranya kuliah online yang bisa produktif? Simak videonya. Halo pemikir, selamat datang di channel Ezra Fatah. Jadi hari ini sedikit berbeda, aku ngambil video di luar ruangan, tidak di studio karena cari suasana baru. Tapi nggak usah dikomen dulu karena aku bawa masker kok. Tadi kami juga selama perjalanan ke sini kami menggunakan atau masih menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dan hari ini khusus aku buat rekaman di luar, juga kami mau berusaha untuk menghindari orang-orang atau keramaian. Jadi masih aman. Nah, kita akan membahas tentang apa yang harus kalian lakukan ketika kalian kuliah online yang bisa membuat kalian tuh lebih produktif, ya. Nah, tips dari aku yang pertama yaitu kamu harus mencari tempat yang nyaman. Tapi hindari tempatnya di kasur, ya, atau tempat tidur. Karena gini, ketika kamu belajar itu dekat dengan tempat tidur, pasti nanti sedikit-sedikit ketika ada waktu akan rebahan. Nah, oke, setelah itu akan lanjut habis semuanya. Jadi kayak, rebahan lebih enak daripada belajar. Jadi cari tempat ternyaman. Misalkan kayak aku sekarang nih, aku berada di luar, aku belajar, aku baca buku di luar, ternyata nyaman. Ya, tapi tetap harus jaga kesehatan atau kayak tetap harus hindari keramaian. Kalau kalian bagian di rumah masing-masing itu mungkin bisa memulai atau mencoba kayak cukup di halaman rumah aja, depan rumah. Ya, depan rumah atau di kebun gitu mungkin bisa, atau di taman sekitar rumah gitu. Nah, jadi bawa bukunya, bawa segala keperluan kamu untuk belajar online di tempat yang nyaman menurut kamu. Nah, tips yang kedua adalah kamu harus menjauhkan media sosial kamu. Oke, jadi kayak benar-benar fokus, segala bentuk media sosial itu dijauhkan dulu. Handphone kamu dijauhkan dulu kalau kamu memang belajar online itu menggunakan laptop. Tapi kalau kamu belajar online yang menggunakan HP atau handphone itu ya boleh, silahkan, tapi jangan dibuka media sosialnya. Memang dikhususkan waktu misal 1-2 jam ketika memang belajar online itu memang buat belajarnya dulu. Untuk media sosialnya kita cari waktu yang lain. Ya, karena kalau udah masuk media sosial itu nanti akan berlanjut atau kayak akan nggak terasa waktu kalian tuh habis aja gitu buat media sosial. Nah, tips yang ketiga teman-teman, kalian harus mencari atau harus mendekatkan segala keperluan kamu di dekat sekitar kamu. Misalkan, wow, aku butuh minum atau aku butuh cemilan kalau belajar online gitu. Jadi dekatkan dulu. Jadi sebisa mungkin ketika sudah belajar online, posisi kita duduk, kita nggak akan pergi kemana-mana lagi untuk ngambil minum, ngambil cemilan, ngambil bahan, dan sebagainya. Ngambil buku atau ngambil apapun gitu. Jadi kayak semua udah tersedia di mana kamu duduk gitu. Jadi semuanya disediakan. Oke teman-teman, jadi kayak belajar online itu kita harus cari tempat yang nyaman, jauhkan media sosial, kemudian dekatkan segala keperluan pribadi kamu, biar kamu bisa lebih nyaman lagi dalam belajar online pastinya. Tips yang keempat, teman-teman harus banyak mencari referensi mata kuliah dari senior. Nah, karena dari senior itu teman-teman bisa mengumpulkan banyak materi-materi perkuliahan yang bisa dijadikan satu dan akan dibaca dan kita bahas dengan senior itu. Karena gini, senior itu sebelumnya mungkin dia sudah pernah berada atau sudah pernah mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi ketika teman-teman tidak paham dengan kuliah daring yang disampaikan oleh dosen, teman-teman bisa bertanya dengan senior. Seperti ya kayak, abang kakak kemarin aku kurang paham nih dengan materi A. Nah, kira-kira abang kakak kemarin ada nggak belajar tentang materi A? Asaku pasti dia belajar. Jadi kayak kita harus sharing dengan senior. Nah, tips yang kelima teman-teman tuh harus banyak mencari referensi soal-soal di internet. Nah, kuliah daring itu membuat kita harus lebih kreatif, membuat kita harus lebih explore lebih jauh gitu tentang mata kuliah tersebut. Jadi kayak kita harus cari sendiri latihan-latihan soal. Karena mungkin dari beberapa dosen itu hanya sekedarnya saja karena mengingat waktu dan tepat atau kayak fasilitas yang digunakan itu tidak sesuai dengan teman-teman. Jadi itu tidak akan membuat kalian tuh lebih paham. Jadi kita cari sendiri kira-kira referensi atau seperti latihan-latihan soalnya.
Nah, tips yang keenam, teman-teman harus banyak berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan. Ya, jadi gini, satu angkatan dan satu jurusan. Nah, memang iya di dalam kuliah online, kuliah daring, kita itu kayak nggak akan bertemu dengan teman-teman satu jurusan. Kita hanya bertemu melalui media sosial atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk belajar gitu kan. Tapi jangan membuat itu menjadi pribadi bagi kalian yang seperti kayak kita ini tidak bisa bergaul dengan teman-teman lain. Kita tetap harus jalin hubungan baik dengan teman, kita harus belajar bareng dengan teman, diskusi bareng dengan teman, mau itu video callan atau bagaimana caranya gitu. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa sosialisasi dengan teman-teman yang lain, kalian akan mudah untuk berdiskusi. Misalkan ada yang nggak paham nih, baru tadi jam 8 sampai jam 9 kalian kuliah, tidak paham, atau bisa jadi jam 10 atau jam 11-nya kalian diskusi lagi dengan teman yang kira-kira tadi materi tersebut tadi apa sih gitu kan, materi yang disampaikan dosen tadi itu apa gitu. Jadi biar kita mengulang lagi materi yang tadi dan kita juga berdiskusi dengan teman-teman kita, kayak gitu sih. Tips berikutnya, teman-teman harus mendownload semua materi yang diberikan oleh dosen terhadap kalian. Kayak contohnya misalkan dia share atau dosen tuh share di media sosial atau di tempat-tempat atau di seperti alat yang digunakan untuk kalau kuliah online itu di-download semua materi dosen. Nah, jangan sekali-kali teman mengandalkan ingatan atau semacam hanya mengandalkan catatan. Walaupun mencatat itu penting, tapi teman-teman harus juga mengandalkan ya kita harus download semua materi yang diberikan dosen, kita harus download. Nah, tips yang ke-8, teman-teman harus belajar aplikasi online. Nah, kira-kira nih kita searching di internet, aplikasi-aplikasi online yang biasa digunakan untuk belajar itu apa. Misalnya ada Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, itu dipelajarin. Gimana cara pakainya itu dipelajarin. Jadi kayak ketika sudah mulai kuliah online itu jadi nggak ragu lagi atau nggak bingung harus ngelakuin apa nih gitu. Ketika mau merekam layar, kita nggak bingung harus ngelakuin apa gitu. Nah, tips yang ke-9, teman-teman harus mencari tempat yang memiliki sinyal terbaik di daerah kalian. Kalau aku nih contohnya, kalau sekarang aku sedang berada di tempat daerah tinggi, dataran tinggi, untuk mencari sinyal. Karena nanti misalkan aku mau belajar online, mau kuliah online gitu. Nah, kalau di rumah teman-teman itu terserah mau dimanapun, itu teman-teman yang tahu. Kayak contohnya misalkan di dapur atau di kamar tidur, tapi jangan posisikan diri di tempat tidurnya, bukan rebahannya gitu. Jadi kalau sinyal terbaik itu ada di dapur, silahkan dibuat senyaman mungkin dapur kalian itu untuk belajar online gitu. Atau mungkin di halaman rumah, silakan di halaman rumah. Nah, tips yang ke-10, teman-teman itu harus banyak berdiskusi dengan dosen. Ya, itu harus. Nah, contohnya gini, ketika sudah mulai belajar online, itu pasti ada beberapa dosen bertanya, apakah ada pertanyaan? Gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk bertanya, silahkan tanya saja, nggak apa-apa, nggak akan kena marah kalau kalian bertanya. Jadi apapun yang kalian tanya, memang itu berkaitan dengan materi itu, kalau memang kalian tidak paham, silahkan tanya, pasti akan dijawab dengan dosennya. Kayak gitu. Nah, atau kalian bisa juga diskusi dengan dosen PA masing-masing, kira-kira bagaimana sih metode-metode pembelajaran online yang baik menurut kalian atau menurut dosennya gitu, yang bisa diterapkan oleh kalian gitu sih. Nah, jadi yang penting kuncinya itu kalau dari aku, kalian harus tetap banyak diskusi, jangan jadi yang sendiri-sendiri. Kita harus banyak belajar dari orang lain, kayak gitu sih. Itu tadi 10 tips dari aku untuk kalian yang sekarang sedang kuliah online. Semoga tips ini bisa membantu kalian biar lebih efektif dalam belajar online atau belajar daring. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengambil manfaat dari video aku. Like kalau kalian suka dengan video ini dan dislike kalau kalian tidak suka. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir.